Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini adalah video ke-7 dari seri pembelajaran PHP OOP dengan konsep MVC. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil membuat CRUD sederhana dengan konsep seperti ini ya. Jadi kita ada fitur untuk menambahkan data, kemudian ini juga bisa melakukan edit data, kemudian juga bisa menghapus. Nah, di video sebelumnya saya juga mention bahwa di sini ada kelemahan, yaitu ketika formnya ini kosong kemudian kita klik submit, datanya akan tetap diproses dengan menginputkan ke database nilai kosong. Nah, ini seharusnya dalam aplikasi kita harus memberikan validasi di dalam input form ini, agar kalau nilainya tidak sesuai dengan validasi yang kita buat, formnya tidak dapat diproses. Oke, langkah pertama kita buat sistem untuk menangani flash dulu, flash message. Flash message ini digunakan untuk menampilkan pesan ketika nanti ada yang error. Jadi kita buat dulu filenya, namanya flash.brb. Nah, kita beri namespace di sini, app, kemudian course. Oke, setelah kita beri namespace, kita buat kelas dengan nama flash, kemudian di dalam kelas flash ini kita buat dua metode statik, yaitu set dan get. Static function set ini untuk mengatur pesan, kemudian function get ini untuk mengambil pesan yang tersimpan nanti. Jadi pesan flash ini akan menyimpan pesan ke dalam session kita. Kemudian di dalam view kita akan memanggil pesan itu, memanggil sessionnya maksudnya, dengan fungsi get ini. Dan ketika pesan itu diambil, udah dipakai get ini, dia akan dihapus dari session. Jadi cuma satu kali saja. Oke, jadi yang di set ini kita harus mengirimkan parameter key ini nanti namanya, kemudian message ini pesannya. Kemudian kita, karena ini pakai session, kita harus cek dulu. Jadi ini untuk ngeset sessionnya. Kalau sessionnya udah ada di dalam program kita, udah ada session yang aktif, dia nggak perlu jalankan start session. Kalau belum, dia jalankan start session dulu. Baru kemudian di bagian bawah kita set session dengan kata kunci flash gini ya, indeksnya. Kemudian namanya ini nanti diambil dari nama kolom kan. Nanti flash untuk kolom inputan, misalkan password, terus value pesannya apa gitu nanti. Kemudian gitu ketika mengambil, kita cukup ngirim nama kolomnya aja, jadi key ini aja. Terus sama ini kita set session dulu kalau dia belum jalan, karena ini pakai method statik ya. Jadi satu sama lain ini nggak berhubungan, jadi kayak function tersendiri gitu. Kemudian saya kopikan gini aja biar cepet ya. Kemudian ini akan ngecek dulu. Jadi di flash ini apakah ada session dengan kunci yang ini sesuai dengan yang dikirim di get ini. Kalau ada, dia akan menampilkan, dia akan memanggil dulu pesan itu disimpan ke dalam variable message, kemudian pesan yang udah disimpan di session tadi dihapus, jadi di unset ini. Jadi ini untuk menghapus session.
Kemudian pesan yang udah disimpan di variable message ini baru ditampilkan, dikembalikan ke fungsinya, maksud di return. Kalau tidak ada, dia akan menghasilkan return null. Jadi ini fungsi untuk flash. Kemudian kita buat satu fungsi lagi untuk validate gini aja, .php validate. Nah, ini sama, kita copy gini aja ya, ini validate, kemudian validate. Validate ini dia pakai metode biasa aja, jangan pakai static, biar nanti bisa menyimpan objek. Protected, kita buat penampung errornya dulu, kebalik ya. Jadi errornya ditampung dalam bentuk array. Kemudian kita buat function validate public function validate. Nah, validate ini dia ngirim kolom inputan method postnya, kemudian juga ngirim rulesnya, dua-duanya ini dalam bentuk array ya. Di data ini nanti dari post method dia berbentuk array kan kalau di PHP. Terus juga rules ini nanti kita set dalam bentuk array juga, tapi nanti sekumpulan string gitu arraynya. Kemudian kita set dulu value sama dengan data. Gini ya, jadi belum salah di for each rules. Nah, rules ini nanti kan nama rulesnya kayak gini kurang. Misalkan ini kita panggil validate gini ya, kemudian di store sini ya nanti postnya, terus kita panggil validate sama dengan new validate. Nah, kemudian validate sama dengan, nah ini data tadi, data dari method postnya, kemudian rulesnya ini berbentuk array. Ini kolom, misalkan kolom name, rulesnya apa tuh kita buat gini aja, jadi email, kemudian password. Nah, name ini required, jadi nanti kalau wajib diisi dia harus required gini, kalau perlu wajib diisi. Kemudian ini juga tipenya email. Nah, required email harus pakai formatnya email, kemudian passwordnya juga required. Nah, validate udah ya. Terus nah, karena formatnya kayak gini kan, jadi nanti ini tuh sesuai dengan nama kolomnya. Jadi ini rules ini nama indeksnya adalah nama kolomnya, jadi kayak kolom segini. Terus ini value-nya value-nya rules-nya, maksudnya rule. Terus nah, terus untuk
mendapatkan value dari kolom yang sesuai, kita cukup ngirim ini data, kemudian mengakses dengan kata kunci kolom ini kan. Berarti nanti kan dia mencari di method post dengan nama kolom yang sesuai, nama field lah, ini field aja jangan kolom ya, field yang sesuai dengan nama yang sesuai, jadi itu akan menghasilkan isinya. Nah kalau tidak ada yang sesuai, nanti dia harus nge-return null. Ini buat pengamannya aja. Terus dalam sini kita for each juga lagi. Nah di sini karena ini kan berbentuk string ya, di rulesnya ini, rule yang udah jadi single ini, kita looping lagi rule. Tapi karena ini misalkan kita perlu ngecek isinya apa aja rule-nya, ada required, ada email, terus nanti custom kita tambahin lagi gitu misalkan. Ini kan berarti harus di looping ya, tapi tadi dalam bentuk string, jadi kita harus split dulu, jadi kayak dipecah, jadi ini rules pertama, rules kedua, dan seterusnya gitu. Jadi rulesnya ini pakai explode untuk mecah, explode ini ya. Kalau di PHP ini kan untuk mecah sebuah string menjadi dalam bentuk array sesuai dengan pemisah yang kita inginkan. Misalkan ini delimiternya itu pakai tanda gini kan tadi. Nah ini, terus yang dipecah adalah rule. Jadi nanti for each ini sesuai dengan jumlah array yang hasil dari ini tadi, explode tadi. Kemudian ini langsung single gini aja, condition gini aja. Nah, oke, baru di sini kita kasih checkernya. Jadi if condition sama dengan required and empty value. Nah ini, jika kondisinya required sedangkan isi dari value ini adalah empty, maka dia akan menyimpan error. Jadi this errors sesuai dengan nama fieldnya, nama kolom ini inputannya, kemudian ditambahkan lagi. Jadi nanti kan satu kolom itu bisa jadi punya beberapa error, jadi makanya ini juga array bertumpuk ini di dalamnya. Terus kita set pesannya di ini, field is required gini, kita buat kayak gini aja pesannya. Di kolom ini wajib diisi. Kemudian nah, dan kita contohnya dua aja ya, jadi required sama wajib email tadi di if this email. Dan kalau untuk ngecek dia harus email apa tidak, itu di PHP itu kita bisa pakai filter var gini. Nah ini filter var, value, apakah value dari fieldnya ini dia email. Kalau email itu kata kuncinya kayak gini, filter validate email ini. Nah ini untuk email, ID of validate email filter. Nah ini kalau dia email, dia kan berarti true ya, jadi kita balik. Nah ini kalau bukan email dan dia wajib email, maka
dia akan menyimpan error. Is must be a valid email, kasih titik juga ini ya. Nah ini jadi sebagai contoh kita kasih dua gini aja ya. Sebenarnya nanti kita bisa custom ya, punya kasih sesuai dengan yang kita inginkan, nanti pakai apa aja nanti filternya, misalkan kita kasih minimal, maksimal, atau harus mengandung apa gitu, kita bisa padukan dengan misalkan kasih format regex di sini nanti. Tapi sebagai contoh kita pakai dua ini aja, required sama email. Kemudian public ini ya. Kemudian ini untuk ngecek apakah dia ada error atau tidak. Jadi function fails. Apa kok? Karena ini tadi dalam bentuk objek ya. Jadi nanti kan nanti dalam bentuk objek yang di sini nanti. Jadi kita bisa ngakses property error sini juga. Jadi tinggal return gini aja. Return tidak sama dengan empty. This errors. Jadi ini untuk ngecek, jadi nanti jika ada pesan error di dalam property errors ini, dia akan mengembalikan nilai true, jika tidak ya false gitu. Terus untuk mengambil property errors, jadi kita buat function gini, function errors ini untuk mengakses errorsnya. Error sama dengan return this errors gini aja. Jadi ini untuk validasi, ini untuk ngecek statusnya ada error atau tidak, yang kemudian di sini untuk mengambil data-data yang error ini, pesan errornya. Validate sudah, flash juga, flash validate. Oke. Jadi kita tinggal ngecek di sini. Ini biar beda gini aja ya. Validator gini aja, validator validate, kemudian if validator fails, jika ada yang fail maka dia akan ngeset error data. Kita for each validator errors untuk ngambil pesan error tadi itu. Terus ini nama kolomnya, kemudian ini pesannya. Nah di sini kita simpan ke dalam flash ya. Ini juga for each juga, karena kan di dalam satu field ini nanti array juga isinya array asosiatif. Jadi message ini pakai s gini aja biar beda, message, kemudian ini single, kemudian flash. Nah, ini untuk ngeset ya, set berarti ini nama kuncinya, jadi kita kasih error gini, terus tanda underscore, kemudian nama kolomnya fill. Nah pesannya message. Oke. Nah sebelumnya kalau kita gagal menyimpan ya, misal if validator
files. Nah, sebelumnya kalau gagal kan kita tampilkan gagal disimpan gini ya. Di ini kalau gagal kita kasih redirect back itu aja. Di kayak gini. Ini dikasih juga redirect back. Jadi header location ke add lagi ya. Terus ini juga add. Nah ini udah. Terus di halaman add ini sekarang kita tinggal panggil errornya di home add. Di sini kita tinggal manggil errornya di kayak gini. Saya kopikan aja biar cepat. Jadi if errornya ada ini dari course flash get error. Nah ini menyesuaikan dengan nama nama fieldnya, nama inputnya itu name. Di error name ada, maka dia akan menampilkan error. Kalau untuk email, kemudian yang ini untuk password. Gini. Jadi sekarang ini coba, ini belum berjalan kayaknya ya. Ini belum jalan. -s localhost S-nya besar. Nah, udah ini harusnya. Kalau kita buka di browser localhost 883, nah ini. Sekarang kalau kita input kosong gini, nah dia ada pesan errornya. Kalau kita refresh dia hilang. Kalau kita kasih terus kita input, nah dia nggak error kalau ada isinya. Terus kalau ini isinya bukan email, dia akan error. Tapi ini udah dicegat di front end-nya ya. Coba kita lepas ini type email ini ya, kita ganti teks biasa gini misalkan. Nah dia akan tetap error, must be a valid email ini. Jadi dengan ini validasi yang kita buat sudah berjalan dengan baik. Mungkin nanti perlu dikembangkan lagi untuk beberapa validasi yang diperlukan. Misalkan ada minimal, maksimal, karakter, kemudian ada tipe file gitu-gitu. Oke, biar videonya tidak terlalu panjang, video ke-7 ini pembahasannya cukup sampai di sini saja, validasi ini. Kedepannya kita bisa tambahi lagi ke old ini ya. Ini tadi kan belum ada oldnya. Jadi kayak kalau kita inputkan data terus dia nggak sesuai, nah dia hilang. Nah harusnya ini ketika dia redirect back, inputan ketika error ini dipertahankan. Jadi biar user itu tidak ngetik lagi dari awal, itu perlu ditambahkan lagi di fungsi old. Mungkin itu akan dibahas di video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih.